Shalom, puji Tuhan. Hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah Yesus bangkit dari kematian. Semua nabi, semua guru punya hari lahir. Dan semua nabi, semua guru punya hari kematian. Tapi tidak ada seorang pun yang punya hari kebangkitan kecuali Yesus. Sebab Yesus bukan manusia, dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan oleh pengorbanannya, maka musuh terakhir bagi manusia yaitu kematian, itu pun boleh dikalahkan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menang Atas Keakuan. Apa sih yang disebut keakuan? Keakuan adalah sifat manusia yang selalu mengutamakan, mementingkan diri sendiri. Aku di atas segala-galanya. Ich über alles. Manusia yang berdosa sudah sedemikian rupa merasa dirinya segala-galanya. Saudara-saudara, inilah sifat yang pertama yang masuk ke dalam manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa awal, yaitu keakuan, rasa mementingkan, mengutamakan diri yang terlalu berlebihan. Dosa ini asal usulnya di Taman Eden. Alkitab ini bukan dongeng. Alkitab adalah sejarah yang pertama di atas muka bumi. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menyebarkan manusia ke seluruh penjuru alam. Dan ini saudara sekalian, kisah ini dari Taman Eden. Taman Eden itu didirikan Tuhan di timur tengah, saudara. Di antara sungai Tigris dan Efrat. Dan di sanalah disebut Mesopotamia. Di antara dua sungai. Didirikan Tuhan tempat kediaman manusia yang pertama. Taman Eden itu saudara sekalian permai, gambaran daripada kehidupan yang indah, yang tenang, di mana manusia sudah hidup sejahtera. Di sana manusia tidak perlu bekerja banting tulang, peris keringat seperti manusia sekarang ini, sebab sumber kehidupan manusia adalah Allah sendiri. Dan Allah memberikan segala tumbuhan, tanaman, segala keperluan bagi manusia di Taman Eden, saudara sekalian. Allah itu menjadi sumber kehidupan manusia. God centris. Jadi hidup manusia itu semua berpusat kepada Allah. Kemuliaan bagi Allah. Tapi kemudian saudara sekalian, iblis berbisik. Sehingga ketika Tuhan berkata, pohon yang di tengah-tengah taman ini jangan engkau makan. Saudara-saudara, dan inilah perintah yang dibuat setan menipu manusia. Di mana manusia itu terlintas dalam pikirannya, mengapa Allah itu menghambat keinginan manusia? Dan iblis membuat ini saudara dengan berbisik kepada manusia. Enggak kok, kau boleh makan pohon buah itu. Dan manusia berontak, lebih mendengarkan setan daripada mendengarkan Allah. Itu sebabnya manusia tertipu, saudara sekalian, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan iblis berkata, kalau kau makan buah ini, engkau akan jadi seperti Allah. Alkitab menyatakan itu. Ada satu naluri dalam manusia bahwa dia ingin sombong, ingin besar, ingin jadi seperti Allah. Ingin menguasai segala-galanya. Dalam dunia modern sekarang ini, dalam segala bidang kehidupan, politik, ekonomi, pendidikan, apa saja, manusia itu berpusat diri sedemikian rupa. Dan untuk membuat dirinya itu nomor satu di atas segala-galanya. Manusia itu berlomba untuk mendapatkan pertama
money, duit. 2, fame, kemasyhuran. 3, power, kekuasaan. Money, fame, and power direbutkan manusia di atas muka bumi ini, saudara. Dengan macam hidup yang egonya begitu besar, sehingga manusia itu bertengkar berkelahi di mana-mana. Sejak semula, iri, dengki itu menguasai anak Adam. Itu sebabnya Taman Eden yang permai telah berubah menjadi arena pembantaian yang pertama. Kita lihat di situ gambarnya. Sepasang orang-orang yang berbahagia, Adam dan Hawa. Tapi buahnya kita lihat, anaknya Kain mengambil batu, membunuh adiknya. Taman Eden yang tadinya indah, permai, sejahtera, telah berubah menjadi tempat pembantaian, pembunuhan oleh karena ego manusia, oleh karena keakuan dalam diri manusia. Dan itu berlangsung terus sampai hari ini dan sampai nanti hari kiamat. Pembunuhan demi pembunuhan akan berlangsung. Sebab manusia mau egonya, keakuannya harus nomor satu. Aku harus nomor satu. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Kain membunuh adiknya. Saudara-saudara yang kasih, keakuan ini terlihat tanda-tandanya dalam bentuk kesombongan, kemarahan, cari nama, ingin menang sendiri. Dan ini ada dalam hati manusia yang tidak disadari, mengikat manusia, mempengaruhi manusia. Dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 4, keturunan Adam itu menjadi banyak, lalu mereka diperintahkan Allah, beranak cuculah engkau dan berkembanglah, tersebarlah di atas muka bumi. Jadi maksud Tuhan itu supaya manusia itu tersebar di atas muka bumi. Tetapi anak cucu Adam, saudara sekalian, dalam Kejadian pasal 11 ayat 4, di sana dikatakan demikian. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka mau menyaingi Allah. Mereka tidak tunduk. Mereka tidak tersebar sesuai taat dengan firman Tuhan. Tidak. Mari kita kumpul. Kita bangunkan sebuah kota. Kita buat sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dengan kata lain, mari kita tandingi Allah kita. Inilah keakuan manusia yang sombong itu, saudara sekalian. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tuhan bilang terseraklah ke seluruh bumi. Tidak. Cari nama. Seyogianya nama itu bagi Tuhan. Kemuliaan itu bagi Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Dan setiap orang yang mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, itulah saudara sekalian yang disebutkan dengan keakuan. Keakuan, aku di atas segala-galanya. Kesombongan, keakuan ini memisahkan manusia dari Allah. Seyogianya kemuliaan bagi Allah, God centris, dirampas kemuliaan bagi diriku. Dan itu sebabnya manusia terpisah dari Allah dan tidak mau peduli akan Allah. Mereka lahir di dunia, mereka hidup sendiri, berpusat diri, tidak pernah mau mendengar firman Allah, tidak mau pernah beribadat kepada Allah. Mereka melawan Allah. Dan keakuan ini bukan saja memisahkan manusia dengan Allah,
tapi memisahkan manusia dengan manusia lain. Di antara sesamanya pun terpisah. Karena manusia dihinggapi iri, dengki, kebencian, peperangan, dan akhirnya pembinasaan. Saudara yang kasih, aku atau kepentinganku, God-sentris berpusat kepada Allah, berubah menjadi egosentris yang luar biasa. Egois. Egois ini membunuh kasih. Keakuan ini membunuh kasih. Kesombongan ini membunuh kasih. Melenyapkan kebahagiaan. Akhirnya merusak hidup dan membinasakan. Baik membinasakan diri sendiri maupun membinasakan orang lain. Gejala penyakit ini terlihat sejak kanak-kanak. Anak-anak itu ingin selalu diutamakan. Keinginannya harus terpenuhi. Siapa pernah lihat seorang bayi lahir tersenyum? Atau dia berkata, "Hello, how are you?" Semua bayi lahir di dunia itu dia akan menjerit. Do you understand what is the meaning of that cry? Mengertikah saudara arti teriakan bayi itu? Saudara lihat tangannya. Tangannya begini. Sehingga harus dikasih minyak, dibungkus, jangan sampai luka. Dan dia berteriak, "Dunia untukku, dunia untukku." Mamanya bingung, mama tidak mengerti. Datang papa, lebih keras, dia, "Dunia untukku, dunia untukku." Keakuan, kesombongan manusia itu, kebangatan. Lalu masih berteriak, opa datang, oma datang. Dunia untukku. Sampai hari ini orang berpikiran bahwa aku akan hidup berbahagia kalau aku bisa meraup segala sesuatu dari dunia ini. Dan itu sebabnya pertikaian, pertentangan, peperangan terjadi di atas muka bumi sebab berpusat kepada diri sendiri, ingin meraup sebanyak-banyaknya dari dunia. Tapi Alkitab mengatakan engkau akan berbahagia kalau kau bisa memberi sebanyak-banyaknya bagi dunia. Give your life to the Lord, to all in the world. Maka engkau akan berbahagia luar biasa. Saya sudah menjalani 60 tahun. Hari ini umur saya hampir 76 tahun. Saya adalah orang berbahagia karena bukan terus mengambil bagi diriku. Kalau mengambil bagi dirimu, kau risau, kau sedih, kau murung, sebab kau tidak mendapatkannya secukupnya. Tapi kalau kita memberi apa yang ada dalam diri kita, kau bersenyum, kau berbahagia. Satu hari saya pulang dari Singapura, saya baca koran Straits Times. Dan di situ dikatakan baru saja selesai konferensi ahli ilmu jiwa sedunia. Kesimpulannya berbunyi, jika engkau ingin menjadi orang yang paling tidak berbahagia di atas muka bumi ini, pikirkanlah dirimu sendiri. Jadi orang yang memikirkan diri sendiri dan berpusat kepada diri adalah orang yang paling tidak berbahagia, risau, galau, marah, jengkel, iri, dendam. Kapan kita berbahagia? Jadi kalau kita ingin jadi manusia yang paling tidak berbahagia, pikirkan dirimu sendiri. Dengan kata lain, jika engkau ingin menjadi manusia berbahagia, pikirkan orang lain.
Saya selalu berkata, kalau engkau mau berbahagia, pikirkan Tuhan. Tuhan akan memikirkan engkau. Siapa di sini makhluk Allah yang tidak suka berpikir akan Allah? Biarlah dia menundukkan kepala dan berkata, ampuni saya Tuhan. Pikirkan Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan engkau. Pikirkan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan pekerjaanmu. Pikirkan rumah Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan rumah tanggamu. Not to take, but give. Kenapa? Sebab Allah sudah memberikan limpah kepada kita siang dan malam, semua gratis. Saudara pernah berpikir gak? Mengapa orang Indonesia kalau mandi 2 kali sehari? Kenapa bukan seperti orang Belanda aja seminggu 2 kali? Orang Indonesia kalau sehari aja nggak mandi kayak lemes mau pingsan. Tapi kalau kau sedang diguyur oleh air, kau akan segar kembali. Kau akan kuat kembali. Kalau kau lelah dan tidak berdaya, mandilah. Pakailah sabun supaya lemak-lemak yang menutupi tubuhmu itu, pori-porimu yang tertutup, terbuka kembali, kesegaran datang. Berapa harga air yang kau pakai sepanjang hari umur hidup? Berapa harga udara yang kau isap? Mengapa kau tidak pernah sadar? Itu semua diberi Allah dengan limpahnya. Kalau saja udara itu terhalang, misalnya anak bayi ketutupan guling, 10 menit saja mukanya biru, ibunya menangis menjerit, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hanya lantar ketutupan bantal. Tapi tidak banyak orang menghargai berapa napas yang Tuhan berikan, karena semua gratis. Kalau kau pergi ke rumah sakit dan bernapas dengan tabung udara yang ada di rumah sakit, 1 tabung kau bayar berapa? Umurmu berapa tahun? Kau Guan umurnya berapa tahun? Hampir 70. Udah berapa tabung yang diisap? Saya ingat akan Kejadian pasal 2 ayat 7, Alkitab mengatakan, maka Allah mengembuskan napasnya. Jadilah ada makhluk yang hidup. Kalau tidak ada napas yang dari Allah, kau tidak bisa hidup. Kalau nanti malam, Tuan Hogwan didatangi oleh malaikat. Dan malaikat bilang, aku sudah hitung rekening ambekan. Selama 68 tahun, sekian dolar kau harus bayar. Enggak bisa kita bayar. Api, air, angin, 3 power yang Tuhan berikan, gratis. Tidakkah kita pernah berterima kasih? Jantungku sudah berdebar 76 tahun kurang sedikit. Belum pernah dikasih oli atau stand pad. Jalan terus dok, duk, dok, duk, dok. Tidakkah kau berterima kasih kepada Tuhan yang menggoyang jantungmu sehingga kau tetap hidup, panjang umur? Oh, syukur Tuhan. Marilah kita tahu menjadi orang yang ukamsia, tahu berterima kasih. Thanks. Ya, punya rasa terima kasih kepada Tuhan. Thankfulness. Penuh dengan rasa terima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita terus menuruti keinginan kita seperti kanak-kanak tadi. Selalu ingin diutamakan keinginannya, keinginannya harus terpenuhi. Anak kecil itu menjadi sangat manis ketika keinginannya selalu diturut, selalu dipenuhi. Tapi
segera meledak berontak apabila keinginannya tidak terpenuhi. Saya sudah melihat di 47 negara, salah satu negara yang paling memenuhi keinginan anaknya adalah Jepang. Mainan anak-anak itu di dunia itu yang paling banyak itu Jepang. Kalau kita masih mainnya plastik gitu ya, maka anak-anak Jepang itu mainannya adalah robot yang bisa berjalan. Anak Jepang selalu apa saja yang diinginkannya bisa dikabulkan. Tidak pernah terhalang, keinginannya selalu diturut. Tapi saudara sekalian, sekali saja orang Jepang terhalang keinginannya, maka dia lebih baik mati. Saya lahir tahun 39, 1 bulan sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Desember 1939 Perang Dunia meletus. Aku lahir November 39. Jepang itu saudara sekalian, negara yang paling menuruti keinginan anak-anak. Tapi hari ini saya mencatat bahwa negeri yang paling banyak bunuh diri itu adalah Jepang. Ketika saudara bom atom meletus di atas Hiroshima dan Nagasaki, tanggal 8 dan 9 Agustus, kaisarnya berkata, kita harus menyerah. Mereka tidak mau mengerti dengan perkataan menyerah. Lebih baik mati. Banyak yang harakiri, bunuh diri, ambil bayonetnya. Ada lagi kamikaze, itu pilot angkatan udara kamikaze, ya, bunuh diri dengan pesawat terbangnya, kapal musuh dihantam. Keinginanku mesti nomor 1 di dunia. Ini gilanya Hirohito yang berkongsi dengan Hitler ingin menjadi jago di dunia. Dan itu sebabnya perang dunia, kehancuran menimpa banyak negara di dunia. Dan akhirnya Jepang sendiri hancur. Saudaraku yang kekasih, dosa ini tidak kita sadari. Inilah dosa pemberontakan terhadap pemerintahan Allah. Anak kecil tadi saya katakan tidak ada hal yang lebih buruk daripada menuruti terus-menerus keinginan si anak. Hai ibu-ibu, hai oma-oma, bapak-bapak, kungkung. Ini banyak pertentangan kalau mamahnya mau disiplin, omanya terus kasih. Kalau mestinya neteknya 4 kali sehari atau 5 kali sehari, disiplin itu harus taati. Tapi kalau si oma bilang, tuh nangis tuh, nenen, 10 kali sehari. Makanya anak Indonesia itu tidak punya disiplin. Asal mau makan, asal mau minum. Tidak ada disiplin. Seharusnya kalau 4 kali sehari silakan 4 kali terus. Menangis nggak apa-apa. Bayi menangis itu sport. Dia bergerak. 90% hidup bayi itu cuma tidur. Jadi kalau dia menangis sport. Kalau bayi menangis sama dengan anak nakal lari-lari. Jangan dilarang, Oma. Kenapa dilarang? Takut benjut. Takut dengkulnya, enggak apa-apa Oma, ada tensoplat kalau benjut dengkulnya. Yang penting jiwanya bebas, tapi bebas di dalam kendali. Jangan selalu dituruti keinginannya saudara sekalian. Sebab kalau dia sudah menjadi dewasa, maka keinginan yang tidak pernah terkendali itulah
yang bagaikan memelihara anak macan waktu kecil. Coba saudara pelihara anak macan, lucu kayak kucing kan. Tapi ingat, nalurinya adalah tetap naluri seekor macan yang buas. Dan kalau dia sudah mulai remaja, kau masih bisa menaklukkannya. Dan kau bisa menunggang macan keliling kampung. Waduh, rasanya gagah nunggang macan. Semua orang lari. Aku nomor 1. Aku paling jago. Aku paling bisa. Tapi kalau semua orang lari, si macan gak makan-makan sudah. Lama-lama perutnya lapar. Dia mau makan, semua orang bersembunyi. Dan kalau dia sangat lapar, dia cium-cium. Di atas ini ada satu makanan yang tersedia. Lah kau tidak akan selalu menunggang macan. Satu kali kau lelah, kau turun dari macan. Kau akan dimakan macan. Sifat aku yang sombong. Ike uber alles. Aku di atas segala. Jangan dipelihara. Kematian Kristus. Supaya kita bersama-sama mati di dalam dosa, dalam sifat yang lama. Hari ini ada 30 remaja yang dibaptiskan. Aku mengucapkan selamat kepadamu. Hiduplah dalam satu hidup yang baru. Kalau kau selama ini suka melengking, mami minta uang. Berhenti melengkingnya. Sebab kalau kau bisa mengendalikan diri, kau akan menjadi orang besar. Tapi kalau kau terus menuruti keinginan hawa nafsumu, maka engkau akan menjadi orang yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-1. Di sana dinyatakan demikian. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, 30 meter. Dan lebarnya 6 hasta, 3 meter. Yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Babel itu sekarang Irak. Sejarah mencatat dan Alkitab mencatat dalam kitab Daniel. Kerajaan yang terbesar di dunia pertama itu adalah Babel, Irak. Jadi kalau Saddam Hussein mau jadi jago di dunia, memang dari sononya Alkitab menulis bahwa Babel itu jago pertama, kerajaan dunia yang pertama. Dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya besar, dan patung emas dalam wujud manusia itulah simbol dari keakuan manusia. Dari kesombongan manusia didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara yang kasih, patung emas dalam rupa manusia itu, di mana seluruh bangsa harus menyembah kepadanya. Dan itu simbol bahwa manusia itu ingin dipuja oleh siapapun, seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan napas hari umur hidup kepadanya. Sehingga dia berkata dalam Daniel pasal 4 ayat yang ke-30, dia yang sudah diberkati banyak berkatalah raja. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaanku dan kebesaranku, perhatikan semuanya, oleh karena aku, oleh kemampuanku, untuk kebesaranku dan bagi kemuliaanku. Siapa di sini yang suka tidak pikir Tuhan, tidak pikir orang lain. Dia sama rohnya, roh kesombongan seperti Raja Nebukadnezar. Saudara yang kasih, patung emas itulah simbol kesombongan manusia, keangkuhan manusia. Di mana manusia itu selalu ingin menang sendiri. Selalu mencela orang lain, suka mengkritik sesama manusia.
dan akhirnya mencela dan mengkritik Allah Tuhannya, dan pekerjaannya pun dikritiknya. Saudara-saudara, itu sebabnya dia suka memiliki sifat iri, dengki, cemburu, timbul dalam segala lapangan kehidupan. Dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam kemasyarakatan, dalam politik. Iri, dengki itu keterlaluan. Sebagai bangsa Indonesia kita harus malu. Para pemimpin kita di atas iri, dengki. Korupsi tidak berhenti. Bangsa yang tidak jujur. Sebab mereka tidak menghormati Allah. Nomor satu dirinya sendiri. Saya pernah sudah melihat itu Pangandaran. Saya bawa bos dari Jakarta. Hamid Joyonegoro. Dari Anggur Orang Tua, saudara sekalian. Saya bilang bangun tuh di Pangandaran. Kami turun ke Pangandaran. Lalu baru lihat pantai Pangandaran, bilang, oh no. Saya tidak mengerti kenapa. Dia bilang yang paling susah di atas itu tuh membuang tenda-tenda biru-biru, merah, kuning di Pangandaran. Rakyat yang semau gue, pemerintah tidak bisa menaklukkannya. Liar. Saya sudah 47 tahun di Tasikmalaya. Dari dulu sampai sekarang sama saja. Saya berbicara dengan orang pemerintahan di daerah Ciamis. Apa mereka tidak tahu rencana pembangunan pemerintah jangka pendek, jangka panjang? Tahu, Pak. Kenapa mereka berbuat demikian? Begini, Pak. Jangka pendek mereka tahu, jangka panjang mereka mengerti. Tapi yang dipikirkannya bukan jangka pendek, jangka panjang, tapi jangka pesak. Sudah tahu jangka pesak? Artinya untuk kantong sendiri itu loh jangka pesak. Bukan jangka pendek, jangka panjang, tapi yang dipikirkan jangka imah. Untuk yang di rumah. Kalau begitu saya bilang kira hanya malaikat yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi Yesus Kristus sudah turun, udah mati bagi kita, udah bangkit bagi kita. Oleh karena Allah mengasihi kita. Allah itu menentang segala kecongkakan, kesombongan manusia. Ya, judulnya tayangkan. Jadi Tuhan itu tidak senang dengan kecongkakan manusia. Tapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara-saudara, 1 Petrus 5 ayat 5b. Yang kuning tulisannya itu. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Siapa yang mau dikasihi Allah? Ayo kita rendah hati. Ayo kita beribadat kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku menciptakan langit dan bumi 6 hari lamanya. Hari ke-7 aku berhenti dan memberkatinya. Itu sebabnya kamu 6 hari boleh bekerja, hari ke-7 engkau beristirahat. Lalu memuliakan nama Tuhan, beribadat. Itu sebabnya orang Kristen seminggu sekali minimal ada di rumah Tuhan. Lakukan itu bagi kemuliaan Allah. Kalau papa kita punya anak banyak dan papa bilang, ya kamu boleh masing-masing saban hari Minggu kamu datang ya, tengok papa ya. Anak yang uhau akan berbakti kepada papahnya begitu. Tapi tidakkah engkau tahu bahwa Bapa di sorga yang memberikan kehidupan kepada kita lebih daripada Bapa kita di dunia. Itu sebabnya kita harus beribadat kepadanya. Menghormati dia, saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan Allah. Allah itu kasih.
Dia mengutus anaknya yang tunggal. Itu artinya bukan arti Allah beranak, bukan. Anak Allah bukan Allah beranak. Artinya Allah menjelma menjadi manusia dan berwujud manusia yang kita kenal namanya Yesus. Allahu Akbar itu Allah di surga. Orang Kristen menyebutnya Allah Bapa. Tapi agama cuma mengenal Allah itu di sorga. Orang Tionghoa juga mengenal Allah itu di sorga. Dia panggil Tian Kong. Pakai Yosua. Tian Kong. Kong itu gede. Kong, cekong. Setiap bunyi kong, kong, cok. Orang kayak bilang kung, kung, kung. Tapi yang paling gede itu Tian Kong. Penguasa di langit. Kuan Kong juga gede, King Kong juga gede, tapi yang paling gede Tian Kong. Jadi agama itu mengenal Allah itu di sorga. Tapi Alkitab bilang karena kasihnya Allah mengutus anaknya jadi manusia turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Karena kalau menurut Alkitab perjanjian lama, Taurat, dosa harus dihukum. Dosa harus dibinasakan. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangan. Kalau kau mengakui dirimu berdosa, Alkitab bilang, upah dosa maut. Tetapi ayat itu berlanjut, upah dosa maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, aku memilih bagian ayat yang kedua. Aku tidak mau memilih bagian yang pertama, upah dosa maut. Tapi aku kalau mati, aku memilih kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia ini sebenarnya mengundang manusia agar datang kepadanya. Sebab dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus mengundang manusia yang letih lesu, yang tidak berbahagia. Kenapa manusia letih lesu? Karena inginnya enggak kesampaian. Untuk itu dia berkelahi, berebut, bermusuhan, berbunuh-bunuhan. Keinginannya membawa hidupnya letih lesu. Orang yang paling letih di dunia adalah orang yang serakah. Tidak pernah puas dalam hidupnya. Capek, lelah. Terjemahan lama, marilah datang kepadaku. Hei kamu yang bertanggungan berat. Yang tidak punya damai. Aku akan memberikan damai kepadamu. Tapi jalannya begini, ayat 29 dikatakannya, ya 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, damai sejahtera kepadamu. Next 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau yang mendapat kekacauan itu keakuannya besar, kesombongannya besar. Jadi kalau mau dapat tenang, belajar kepadaku, aku lemah lembut. Aku bukan pemberontak, aku bukan keras hati, aku lemah lembut. Dan aku rendah hati. Yang bikin damai hilang itu sombong, keakuan besar. Jadi belajar pada Yesus kita menjadi rendah hati, ya, mengalah, menyerahkan diri ke dalam tangan Allah, belajar kepadanya. Dan Tuhan Yesus bukan saja memberi pelajaran,
tapi dia memberi teladan hidup. Tugas Yesus jadi manusia, turun ke dunia untuk menjadi penanggung dosa kita. Kalau saudara punya utang 1 miliar dan tidak bisa bayar, saudara harus dihukum. Tapi kemudian kalau saya datang, saya berkata di hadapan pengadilan, saya akan bayar hutangnya, maka Anda bebas. Yesus tugasnya adalah membayar hutang dosa kita. Dosa kita dipikul olehnya. Kenapa? Sebab kasihnya. Kalau semua berdasarkan hukum Taurat, siapa yang berdosa mesti mati dihukum kekal dalam neraka. Kita semua menjadi objek hukuman, sasaran hukuman Allah. Tapi untuk membuat dosa kita itu lenyap, mesti ada seorang yang menggantikan kita. Dan yang menggantikan kita itu Yesus anak Allah. Harus dihukum, harus dikorbankan. Dia mati supaya kita hidup. Dia terhukum supaya kita bebas. Tugas Yesus turun ke dunia itu. Aku datang bukan mencari orang sehat, tapi aku datang mencari orang sakit. Aku datang mencari orang berdosa, supaya aku bisa mengampuni dosa mereka. Itu tugas Yesus. Tatkala Tuhan Yesus sudah hampir akhir pekerjaannya, dia mesti disalibkan, mati, maksudnya supaya kita hidup. Dia menderita supaya kita bebas dari penderitaan. Untuk itu saudara sekalian, sebelum naik disalib, malam Jumat itu, dia ada di Taman Getsemani. Dia berdoa. Doanya itu berat sekali. Sebab tugasnya itu dia yang maha suci turun ke dunia untuk menjadi orang yang sangat berdosa. Karena memikul dosa kita seisi dunia yang percaya kepadanya. Dipikul dan dialihkan dosa kita kepadanya. Coba bayangkan, saudara tidak bersalah dituduh bersalah. Saudara tidak membunuh dituduh berbunuh. Saudara tidak berzina dituduh berzina. Yesus tidak berdosa dituduh pendosa. Dan dia digantung di atas kayu salib. Tapi sebelum dia digantung, dia berdoa di Taman Getsemani, dan Alkitab menulis, keringatnya menetes seperti darah. Dia berada dalam satu ketakutan yang besar. Sebab yang maha suci merasa najis, dijadikan yang paling kotor di dunia. Orang yang biasa sudah kan suci bersih, tidak bisa melihat kekotoran. Karena itu Alkitab menulis, dia ketakutan sampai keringatnya menetes seperti darah. Dan dia berdoa demikian dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jikalau sekiranya mungkin, jangan aku yang memikul dosa manusia itu. Jauhkan cawan dosa ini daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, tapi melainkan seperti yang engkau kehendaki. Apa bedanya manusia dengan Yesus? Yesus selalu kehendakku. Maaf, manusia selalu kehendakku yang jadi. Yesus berkata, kehendakmu yang jadi. Sadarkah saudara, itulah dosa keakuan yang menantang Allah.
yang menantang semua manusia, yang sebentar lagi dunia ini akan hancur dan kiamat oleh karena menantang itu. Menarik saya beritahukan, di dalam Kejadian pasal 10 ayat 8, 9, 10 dijelaskan bahwa kerajaan pertama yang didirikan menantang Allah itu namanya Babel dan Asyur. Ini kerajaan yang dibuat manusia menantang kerajaan Allah. Kejadian 10. Babel dan Asyur. Babel itu Irak, Asyur itu Syria. Lebih menarik kalau sudah baca Alkitab, bangsa Israel itu pernah terbuang disiksa di negeri Babel dan Asyur. Jadi 500 tahun sebelum Yesus lahir di dunia, bangsa Israel itu terhukum jadi budak di Babel dan Asyur, Irak dan Suriah. Menarik, kalau menjelang akhir zaman Alkitab bilang perhatikan bangsa Israel, perhatikan bangsa Mesir, perhatikan Babel dan Asyur. Ketika saya memperhatikan Saddam Hussein dibasmi dan mati, saya pikir selesailah persoalan dunia. Tapi belum pernah saya berpikir sesudah itu lebih hebat. Bangunlah dua bangsa mendirikan satu negara, Babel dan Asyur, Irak dan Suriah, dengan kata NIIS. Negara Islam Irak dan Suriah, yang dalam bahasa Inggris disebut ISIS. Aneh ya. Saya bicara sama Pak Yakub Kepas, enggak masuk akal. Saya bilang jangan pakai masuk akal. Alkitab bilang pada akhir zaman iblis mengamuk. Dia akan menginjak ruangan maha suci. Apabila yang najis itu menginjak ruangan yang maha suci, ketahuilah umur dunia sudah singkat. Tapi banyak orang hidup rasanya tidak perlu Allah. Dari zaman dulu sudah sampai sekarang, Irak dan Suriah pegang peranan sebagai pemberontak pertama, monarki yang pertama di dunia melawan teokrasi. Mereka mendirikan monarki yang pertama. Dan nanti ini menjelang akhir zaman, dari sini kebencian, kemurkaan berdiri di ruangan maha suci. Alkitab mengatakan. Sebab itu kau lihat sekarang orang-orang suci yang percaya akan Tuhan akan mengalami gencatan yang luar biasa dari Irak dan Suriah dalam bentuk ISIS. Saya melihat itu, saudara sekalian, mendengar doa Tuhan Yesus. Kalau boleh, jangan aku memikul dosa manusia itu. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Kehendak Allah. Doa kita selalu kehendakku yang jadi, kehendakku yang jadi. Yesus mengajar kehendakmu ya Tuhan yang jadi. Tapi masih ada unsur ketakutan. Kalau boleh jangan. Tapi kemudian sekalian dia berdoa 2 kali, kemudian 3 kali. Doanya yang kedua dan ketiga ini lain. Dia berkata demikian pada ayat 42. Doanya berbunyi demikian. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya. Kemudian doa yang ketiga kalinya sama. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Di sini tidak ada unsur menolak. Semata-mata dia berkata, kalau itu memang harus wajib aku minum. Kalau memang itu merupakan tugasku
memikul dosa manusia. Dan aku harus menderitanya, meminumnya. Biarlah kehendakmu yang jadi. Dan Yesus luar biasa. Manusia yang pertama yang menonjolkan bukan kehendakku, bukan keakuan, tapi kembali kepada kemuliaanmu, kepada Dikau Tuhan. Kita lihat juga tatkala dia tergantung di atas kayu salib, orang-orang yang memaku tangannya di atas kayu salib, memaku kakinya, menusuk dia dengan tombak. Dia sempat berdoa. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya." Kalau kita disusuk orang, dipukul orang, ditinjuan, kita maki-maki sampai habis. Keluar sumpah serapah, sebab akunya terlalu gede. Tapi Yesus tidak mengucapkan satu patah kata, bahkan memberi pengampunan. Karena mereka tidak mengerti apa yang dibuatnya. Yesus sudah menderita di kayu salib, dan Yesus sudah memberi teladan hidup bagi kita, supaya kita menurut dan belajar kepadanya. Hari ini saya katakan, bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Kristus, maka engkau akan menang dari penyakit keakuan di dalam dirimu. Bersekutu dalam penderitaan dan kematian Kristus, maka engkau akan bangkit dalam kemenangan bersama Dia. Hilang semua dosa-dosa kesombongan, keakuan, keserakahan, dan engkau akan mendapatkan damai sentosa. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Hari ini adik-adik remaja 30 orang dibaptis dalam Kristus. Itu artinya kau sudah dibaptis, masuk di dalam sengsaranya, bahkan rela mati bersama Yesus. Dosamu yang lama mati juga. Keakuan, kesombongan, pemberontakan yang biasa kita lakukan, udah mati. Jadi nanti pulang ke rumah nggak ada lagi yang berontak ya. Nggak ada lagi yang berteriak, menjerit. Nggak ada lagi. Itu udah mati dikubur. Yang kemarin yang suka berteriak, yang berontak itu sudah mati bersama dengan Yesus. Dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Sudah. Lah kalau orang mati, utangnya nggak bisa ditagih kok. Utang dosamu sudah bebas. Yang dulu banyak salah dibebaskan, diampuni oleh Tuhan. Lalu kemudian ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Sudah dikubur. Supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru bukan hidup yang berpusat kepada aku, kepentinganku, utamakan aku. Tapi hidup yang baru, hidup yang berpusat kepada Dia. Tuhan, utamakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Bukan lagi memuliakan diriku. Kalau kita mengerti itu dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita lahir baru, menang bersama dengan Yesus. Selanjutnya pada ayat 6 hingga 11, one by one. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi manusia yang penuh keakuan,
mau menang sendiri, mau dipuji, mau dipuja. Si Tuhan besar itu sudah disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi hawa nafsu kita yang selalu ingin berdosa, keakuan, keserakan, kesombongan, hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Jangan lagi kembali sama sifat kita yang lama. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi dosa kita yang lama udah bebas. Ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Hidupmu sekarang hidup bersama Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus. Ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi kita tidak dikuasai oleh maut. Kalau kita mati juga kita bangkit, kita hidup kekal, kita masuk surga. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan. Kita boleh berada demikian. Next ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jadi kalau kita memperingati hari Jumat Agung Yesus mati, demikian juga kita mesti memperingati saya sudah mati bagi dosa. Dosa-dosaku yang lama, yang berontak, yang suka menyombongkan diri, yang suka serakah, udah mati bersama dengan Yesus. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dan kita sekarang masih hidup, hidup kita bagi Allah. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kalian hidup bagi Allah, bukan untuk dirimu sendiri. Siapa yang dulu suka nomor satu aku? Sombong. Sekarang tidak ada lagi, sudah mati. Ya. Sekarang kita hidup bagi Allah. Seyoganya kita semua hidup bagi Allah. Tuhan kita. Nah, jadi saudara sekalian, apabila roh keakuan, apabila roh kesombongan itu sudah dimatikan, kita menjadi serupa, kita menjadi sempurna. Apabila semua keakuan itu telah dilalukan. Dan kemudian Allah menjadi sumber kehidupan kita. Kalau tadi aku hidup untuk diriku sendiri. Aku hidup berpusat diri. Kalau itu sudah mati, maka kita hidup berpusat Allah. Memuliakan Dia. Kalau kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan sesama manusia. Kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama manusia. Hidup dalam damai sejahtera. Karena itu kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 28, pemain musik dan lain-lain siap. 1 Korintus 15 ayat 28 kita bangkit berdiri membacanya bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 28. Baca dengan suara nyaring, tapi lambat, mantap. 2, 3. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Artinya, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, kematian pun ditaklukkan. Dia bangkit, dia menang atas segalanya. Maka Yesus itu sendiri
sebagai anak, dia menaklukkan dirinya di bawah Allah yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dan sejak itu hidup kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Tapi hidup kita berpusat kepada Allah. Semua Allah. Maka sesungguhnya inilah kelahiran baru dan kebangkitan dari antara orang mati menjelma dalam hidup kita sekalian. Kita menyanyi dengan gegap gempita.